Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jadi pilkada ini menarik, Bung Firdaus. Di Jawa Timur misalnya ya, kalau dia strong woman ya, orang perempuan kuat ya kuat saja gitu ya. Jadi cerita di belakang politiknya agak berkurang nih Jawa Timur nih ya. Memang betul-betul ya, ya Kofifa memang kuat sekali gitu ya. Artinya memang eh, relasi antara elit dengan masyarakat bawah itu kuat. Jadi kita harus mengafirmasi bahwa politik Jawa Timur betul-betul sebuah politik yang dibangun oleh perempuan kuat yang disebut namanya Kofifah. Iya, Bung Meldi. Nampaknya untuk Pilgub Jawa Timur begitu ya, Ibu Kofifa agak sulit untuk dibendung begitu ya. Terlepas kalau kita lihat misalnya salah satunya kontender yang agak kuat, agak solid adalah Bu Risma di sana. Tetapi Bu Risma dengan keterbatasannya, kemudian dia sempat hilang di dalam peredaran politik lokal begitu, karena ke nasional dia menjadi menteri begitu ya. Sementara dia harus menghadapi dengan Ibu Kofifah yang mantan incumbent, mantan gubernur sebelumnya, yang secara struktur, apalagi ditambah dukungan elit politik yang begitu kuat, begitu ya, maka Ibu Risma agak tergopoh-gopoh untuk mengejar elektabilitas di dalam pilgub apa namanya Jawa Timur nanti. Begitu. Nah memang di atas kertas akan muncul misalnya tidak akan apa ya sesuai dengan prediksi di berbagai lembaga survei ataupun juga melihat trennya misalnya kemungkinan besar Kofifah Indar Parawangsa akan terpilih kembali menjadi gubernur Jawa Timur untuk periode kedua. Ya sama seperti sebelumnya misalnya Pak Dekarwo juga 2 periode begitu ya. Artinya salah satu keunggulan di dalam kontestasi itu kalau Anda incumbent, Anda punya struktur yang kuat. Saya pikir ini menggambarkan juga karakteristik politik Jawa Tengah, Jawa Timur begitu ya, yang notabene itu akan menjadi salah satu keunggulan Anda. Tetapi di sisi lain, bisa saja walaupun agak tipis kemungkinan begitu, kalau dibandingkan dulu ya Ibu Risma yang cukup cukup kuat misalnya. Terlebih lagi kalau kita lihat ya dari sisi histori atau pengalamannya di kota Surabaya begitu ya. Karena kalau kita coba bandingkan head to head misalnya, Ibu Risma punya keunggulan tersendiri, Ibu Kofifa juga punya keunggulan tersendiri. Sayangnya, dua-dua keunggulan ini tidak bisa kita miskan, kita gabungkan di dalam satu figur Bung Meldi. Kita harus memilih salah satu begitu ya. Tetapi mungkinkah nanti Ibu Risma misalnya muncul memberikan kejutan? Saya pikir agak sulit, walaupun sekali lagi bisa saja begitu ya. Karena bagaimana nanti dalam gerilya terakhir, dalam seminggu terakhir atau menjelang pemilu, misalnya sebelum masa tenang, apakah terjadi perubahan-perubahan atau misalnya eskalasi yang mendorong misalnya pergeseran suara. Ya tapi sekali lagi kalau kita lihat dalam konteks Pilgub Jawa Timur bahwa kekuatan politik gitu ya dalam hal ini Ibu Kofifa termasuk juga rekam jejak, termasuk juga misalnya struktur kekuasaan dan ditambah dengan elit politik yang ada misalnya Ibu Kofifa nampaknya akan begitu melenggang di dalam Pilgub Jawa Timur, Bung. Ini adalah sebuah cerita kekuasaan Bung Firdaus. Ini penting juga digarisbawahi oleh para elit-elit politik, para aktivis politik ya, para kader-kader muda politik. Kalau kita membangun politik memang dari akarnya, dari masyarakat paling bawah, dan kita memberi warna berpuluh-puluh tahun di daerah tersebut, sehingga kita menjadi strong woman, orang kuat ya, perempuan kuat di daerah tersebut, ini menjadi sebuah value yang sangat tinggi. Jadi value creationnya bagus sekali Bu Kofifa, dan ini menjadi contoh bagi kita. Kalau kita seorang aktivis politik atau teman-teman menjadi pingin berkontribusi di politik, jangan dari atas mainnya, dari bawah gitu ya. Dan Bu Kofifa tuh dari awal dari Muslimat ya NU ya, Fatayat NU ya. Dia telah berkontribusi banyak di situ sehingga tentunya kita belum bisa cerita tentang keberhasilan Kofifa dalam bagaimana indikator-indikator pembangunan Jawa Timur selama di pemerintah, tapi orang melekat pada sosok Kofifa di akar rumput Bung Firdaus. Iya, betul. Artinya dengan bekal pengalaman atau histori atau apa ya latar belakang Ibu Kofifa, nampaknya dia jauh lebih lebih solid, lebih kuat kalau kita bandingkan dengan Ibu Risma yang notabene hanya berangkat atau memiliki latar belakang awal seorang birokrat pegawai negeri Bu Meldi gitu ya. Dan ini yang maksud saya juga menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu keunggulan kenapa misalnya Ibu Risma yang populer di Surabaya terutama atau di kota-kota begitu ya, karena Ibu Risma merupakan salah satu inisiator di dalam transparansi, kemudian bagaimana mendekatkan pelayanan begitu ya gitu. Tetapi berhadapan dengan Ibu Kofifa yang notabene dengan latar belakang politiknya itu masih agak sangat berat begitu. Dan mungkin secara secara pribadi ya kalau kita melihat ya, saya berharap nanti
kalaupun nanti Ibu Kofifa yang terpilih misalnya, karena kita melihat bahwa Pilgub atau Gubernur Jawa Timur merupakan salah satu draft gitu ya kalau kita bicara dalam kontenter atau dalam Pilpres 2029 nanti, Bu Mel. Artinya apa? Seorang Gubernur Jawa Timur yang berprestasi, dia akan muncul atau menjadi salah satu kandidat kuat di dalam Pilpres 2029 nanti. Dan kita berharap misalnya, kalaupun nanti Ibu Kofifa misalnya unggul dalam Pilgub Jawa Timur, maka Ibu Kofifa bisa, artinya kalau prestasinya membaik, bekerja, dan terus sesuai dengan kebutuhan publik misalnya, dia bisa melangkah sebagai salah satu kandidat yang kita harapkan di dalam pemilu atau pemilihan politik 2029 nanti. Tetapi dengan satu catatan misalnya, Ibu Kofifa juga harus memperbaiki tata laksana atau bagaimana dalam konteks misalnya menjalankan fungsinya sebagai seorang gubernur misalnya. Dan itu yang saya katakan dari awal tadi. Kalau dengan pendekatan teknokratis, kemudian dari sisi leadership, kemudian Ibu Kofifa bisa menggabungkan atau mengkombinasikan dengan sisi pelayanan publik, pendekatan yang lebih transparan, lebih akuntabel misalnya. Dan itu menjadi sisi keunggulan seorang Risma misalnya di sana, maka Ibu Kofifa kita lihat sebagai sebuah orang pemimpin di depan, ke depan nanti gitu yang memiliki juga berbagai perspektif yang semakin baik begitu. Jadi harapannya memang gitu di dalam proses Pilgub Jawa Timur ini misalnya menjadi salah satu mekanisme ajang untuk menggodok calon pemimpin gitu ya untuk nasional begitu ya. Dan kita lihat nanti apakah nanti Ibu Kofifa akan bisa berkontestasi dengan seorang Anies Baswedan begitu ya, atau pemimpin yang lain misalnya, atau mungkin dengan Ahok atau Ganjar begitu ya untuk periode berikutnya dalam kontestasi politik nasional misalnya. Tetapi kehadiran seorang figur perempuan begitu ya dalam kontestasi politik itu menjadi salah satu warna tersendiri dalam Pilpres misalnya dalam politik nasional begitu. Tetapi mulainya dari mana? Dari Jawa Timur begitu. Jadi memang ini yang menjadi salah satu warna penting di dalam Pilgub Jawa Timur gitu. Karena kalau kita lihat provinsi-provinsi lain itu relatif diisi oleh kaum pria, kaum laki-laki, dan Jawa Timur punya warna sendiri. Tiga-tiganya adalah perempuan begitu. Dan di antara tiga-tiga perempuan ini mungkin yang memiliki peluang terbesar gitu untuk terus berkembang dan mewujudkan karir politiknya adalah Ibu Kofifa Indar Parawangsa. Ini akan menambah daftar pustaka ya, jalan seorang presiden atau jalan seorang pemimpin bangsa gitu ya. Ada jalan dengan cara Jokowi, Bung Firdaus ya. Kemudian jaga dengan jalan cara SBY atau Megawati, Gus Dur segala macam. Ada jalan baru yang sebagai library atau sebagai daftar pustaka baru Kofifah gitu ya. Ini menjadi sebuah kekayaan pola-pola leadership, pola-pola pemimpin politik di Indonesia, dan tentunya ini menjadi kekayaan bagi kita semua. Jalan apa yang kita pakai ke depan sebagai orang-orang yang berkontribusi dalam politik, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari ini misalnya, sebenarnya kita cukup berharap banyak ya, kehambalan politik, termasuk ketika pertama kali maju ya, Ibu Kofifa ketika dalam eskalasi di dalam Pilpres, Ibu Kofifa itu cukup pandai meletakkan posisinya begitu ya. Bahkan ketika dia sudah diusung menjadi salah seorang kandidat gitu ya, untuk belum mendaftarkan, tapi sebagai seorang kandidat, Ibu Kofifa mengatakan bahwa diharapkan Pilgub atau kontestasi Pilgub Jawa Timur menjadi ajang pemersatu di dalam politik Indonesia. Dan saya pikir itu menarik begitu ya. Artinya apa? Ini bukan bicara tentang dari partai politik mana atau kepentingan mana, tetapi kalau kita bisa mengakumulasikan berbagai nilai baik, berbagai aspirasi baik dalam sebuah Pilgub Jawa Timur begitu ya, kemudian meningkatkan performa dan kinerja, maka itu akan menjadi modal besar di dalam kepemimpinan berikutnya. Jadi kalaupun nanti Ibu Kofifa terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, ataupun juga nanti walaupun kecil ya saya tidak tahu apakah Ibu Risma bisa menyusul begitu ya. Tetapi kalaupun siapa yang nanti terpilih dalam Gubernur Jawa Timur, kita berharap merupakan salah satu figur atau representasi di dalam politik Indonesia di mana suara atau warna perempuan itu tetap ada dan perempuan bisa menjadi penguasa atau pemimpin untuk kepentingan. Jadi kita lihat saja Bu Meldi, kira-kira apakah prediksi atau perkiraan kita itu akan menjadi nyata begitu ya. Tapi sekali lagi ini merupakan warna yang kaya di dalam demokrasi Indonesia, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.